Shalom. Pesan Tuhan buat kita yaitu Tuhan kita adalah Tuhan yang menakjubkan ya. Our God is a stunning God. Diambil dari Nehemia 9 ayat yang kelima, kita lihat. Ini yang menjadi dasar pesan Tuhannya. Nehemia 9 ayat yang kelima. Kita udah beberapa hari ini kita terus membaca ini ya. Nehemia 9 ayat yang 5 saya bacakan. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani Hasamnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petanya, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu, dan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Ya, puji Tuhan ya, ini namanya agak susah juga. Tapi kalau misalnya punya cucu pengen ngasih nama, ini mungkin ini bisa menjadi menjadi referensi ya. Punya anak namanya si Hodia. Oke, jadi dari pesan Tuhan pesan Tuhan ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang menakjubkan gitu ya. Ya sebagai orang-orang percaya ya, apalagi yang dari kecil udah ikut Tuhan, yang udah ikut sekolah minggu ya. Kalau ditanya Tuhan kita itu kayak apa? Wah, semuanya pasti tahu banget bahwa Tuhan itu menakjubkan. Bisa mengeringkan laut, bisa datengin banjir, bisa apalagi bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Pokoknya kalau kita sekolah minggu atau kita dengar kisahnya, semua orang tahu dah kita punya Allah yang luar biasa. Bahkan kalau dipikir-pikir, orang yang bukan di Kristen pun juga beberapa orang tahu loh bahwa Allah kita tuh bisa membangkitkan orang mati gitu loh. Jadi betapa dahsyatnya Allah yang kita kenal itu, betapa dahsyatnya. Belum lagi kalau kita lihat, baca lagi kisah tentang Tuhan kita ya, karakternya itu karakternya dahsyat banget gitu loh. Ada orang ya dikasih pipi tampar kiri, suruh kasih kanan, ini kan dahsyat gitu loh. Jadi karakternya aja dahsyat, pengajarannya dahsyat, janjinya aja dahsyat banget, dahsyat. Menakjubkan banget gitu ya. Bahkan kalau kita memuji di gereja, pasti aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib, Tuhanku luar biasa. Ada kata-kata yang seperti itu. Nah ini yang tapi sangat disayangkannya gini. Kadang-kadang orang tuh cuma sampai di batas belief, ya percayanya tuh belief. Oh ya, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang hebat, sampai di batas belief. Tapi kalau ada masalah, kalau ada tantangan, ada pergumulan, nggak cari Tuhan. Karena cuma ya udah percaya aja ada Tuhan di sono yang hebat dan luar biasa. Dan ketika kita ada pergumulan, ya udah kita bergumul sendiri, kita mau menyelesaikan masalahnya sendiri, kita babak belur sendiri, dan kalau sampai udah nggak tahan baru, oh Tuhan tolong. Nah itu kan yang seringkali kita sampai akhirnya udah terlalu lelah. Bahkan kalau beberapa minggu yang lalu kita diingat sampai orang stres gitu loh. Ya karena punya Allah yang hebat tapi kita mau menyelesaikan masalah sendiri. Bergumul sendiri, wah pokoknya melakukan semuanya dengan cara-cara sendiri. Nah sampai pesan Tuhan ini datang buat kita. Nah Tuhan lagi ingetin sama kita, ingat loh, Tuhanmu itu Tuhan yang dahsyat loh, Tuhan yang stunning loh, Tuhan yang menakjubkan, yang dan siap untuk dilibatkan kok, bisa dilibatkan. Selalu ada untuk kamu anak-anakku gitu. Nah ini yang Tuhan ingatkan, jadi sebenarnya Tuhan lagi ingatin gini, sebenarnya jangan sampai kita cuma jadi orang-orang percaya yang cuma believe sama Tuhan aja. Karena setan pun believe sama Tuhan, sama Allah. Setan pun percaya, sangat percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Nah, tapi Tuhan mau kita diingatkan lagi bahwa meningkat dari belief itu harus menjadi trust. Yaitu kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dan kita mau taruh semua kepercayaan kita sama Tuhan. Jadi kalau ada tantangan, ada apapun yang kita hadapi, yang pertama kita cari adalah Tuhan karena kita percaya Dia luar biasa. Jadi bukan cuma sekedar ada Tuhan di ujung sana.
yang kita suka ngomong, oh Tuhan luar biasa. Bukan yang di sana, tapi ada Tuhan yang di sini. Yang kita bisa andalkan gitu loh. Ini yang Tuhan ingatkan buat kita. Nah kalau kita baca dari kisahnya Nehemia ini ya, di Nehemia, pribadinya Nehemia nih. Yang dari Nehemia yang pertama, ketika dia dapat informasi bagaimana tentang Yerusalem yang benteng, ada problem lah di Yerusalem. Dia lagi itu kan ada di Babel ya, di pembuangan. Waktu dia dengar, ya sedih pasti kan, sebagai orang Yahudi pasti dia sedih. Tapi yang dia lakukan selanjutnya adalah dia berpuasa, dan Nehemia 1 dikatakan ayat yang keempat, dia ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Jadi setelah dia secara manusia pasti sedih, pasti berkabung gitu ya. Tapi yang selanjutnya dia cari Tuhan. Dia mengambil satu waktu, dia mengambil mungkin dia cari tempat, dia cari waktu, dia mau berdiam diri, dia datang sama Tuhan. Dia berpuasa dan dia berdoa ke hadirat Allah semesta alam, semesta langit. Nah ini yang dilakukan. Nah kalau kita dengar kisah ini sebenarnya saya jadi teringat juga dengan Daud. Begitu ada masalah yang dihadapi, waktu itu kan dia kehilangan keluarganya di Ziklag. Yang ketika orang-orang yang enggak hati, yang cuma percaya punya Allah yang hebat aja, mereka responnya berbeda. Mereka marah, mereka ambil batu, mereka langsung panik dan sebagainya. Dia mau lempari Daud dengan batu, karena memang dia yang fokusnya adalah problemnya. Ya ini yang hilang, keluarganya gak ada, kesedihan itu. Dia fokusnya sama masalahnya. Tapi Daud beda sama Nehemia. Begitu ada masalah datang, yang dia fokusin Tuhan. Dia cari Tuhan dan dia katakan, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Dia datang sama Tuhan. Artinya dia punya waktu yang khusus, minta efod. Dia pakai baju efod dulu, dia datang sama Tuhan. Nah ini yang namanya orang yang hatinya, yang fokusnya sama Tuhan, yang terkoneksi terus sama Tuhan. Begitu ada tantangan, yang dia lihat Tuhannya, bukan masalahnya. Nah kadang-kadang kan orang-orang percaya yang ketika ada masalah itu ketika dia bilang, oh ya Tuhan tolong, ya Tuhan tolong. Dia pikir dia udah rohani, dia pikir dia punya hubungan sama Tuhan. Orang yang punya hubungan sama Tuhan ternyata dia datang tuh, dia menyempatkan, mengambil satu waktu, momen untuk datang sama Tuhan dulu. Nah apa yang kalau kita baca lagi kisahnya, bahwa ternyata ada pertolongan Tuhan. Nehemia bisa pakai kekuatan dia untuk datang sama raja, dia ceritain kisah sedihnya, gimana gitu ya. Tapi ketika Tuhan yang berperkara, bagaimana Tuhan campur tangan, dia diizinkan untuk pergi, dia juga disertai oleh orang-orang dari kerajaan untuk bisa pergi ke Yerusalem. Ini kan luar biasa kalau bukan Tuhan yang campur tangan. Jadi kalau kita mau melibatkan Tuhan, pasti beda hasilnya gitu loh. Dan Tuhan udah ingetin sama kita, ini loh aku loh Tuhan nih. Libatkan aku. Nah termasuk juga Daud. Ketika dia melibatkan Tuhan, punya kemampuan gak? Punya. Dia punya anak buah yang hebat-hebat, kok baru menang perang. Dia punya koneksi, bisa. Mungkin kalau zaman sekarang punya uang, punya koneksi, punya kenalan ini dan itu, bisa dilakukan. Tapi Daud lakukan apa? Dia datang sama Tuhan. Dia tahu cara Tuhan, dia tahu waktunya Tuhan, dia tahu Tuhan itu luar biasa. Nah jadi orang yang benar-benar tahu terfokus sama Tuhan tuh otomatis dia akan datang lebih dulu sama Tuhan. Nah ketika Nehemia akhirnya membangun tembok pun juga, ketika tembok itu dalam waktu 52 hari selesai, yang mereka lakukan apa? Mereka memuji Tuhan karena mereka sadar ini bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Makanya pujiannya, penyembahannya luar biasa sama Tuhan. Ya kalau kita lihat yang tadi itu di Nehemia 9 ayat yang kelima, bagaimana mereka memuji Tuhan secara luar, karena sadar bahwa yang mereka lakukan itu semuanya karena Tuhan yang lakukan buat mereka.
Nah ini saudara, jadi kalau kita lihat juga kisah dari kehidupannya Daud juga sama. Daud adalah orang yang betul-betul ketika ada masalah, Daud itu pasti cari Tuhan lebih dulu. Nah kenapa dia bisa cari Tuhan dulu? Karena memang udah terbiasa. Dia di padang rumput itu dia terbiasa hidup bergaul dengan Tuhan. Makanya dia ketika ada masalah dia datang, pasti yang pertama dia cari adalah Tuhan. Nah makanya kalau kita lihat di dalam Mazmur 91 ya. Kita lihat Mazmur 91. Ayat yang pertama saya bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi inilah yang jadi kita tahu lah kisahnya Daud. Daud masalahnya nggak sedikit loh. Dia punya masalah cukup banyak dan berat. Tapi yang dia pertama ketika masalah datang, dia datang sama Tuhan. Nah bahkan kalau dibaca di ayat yang ke-14 nih, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini kata Tuhan ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku dan maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah jadi ini orang bukan cuma sekedar believe, percaya ya Tuhan dahsyat, tapi dia mengenal namaku. Nah kalau di dalam bahasa Inggris, sungguh hatinya melekat kepadaku ini dalam bahasa Inggrisnya gini, sungguh dia hatinya terset sama Tuhan. Dia because he has set his love upon me. Jadi memang udah hatinya udah set, udah melekat aja dengan sendirinya gitu sama Tuhan. Nah makanya dia percaya banget ketika ada tantangan dan pergumulan dia datang sama Tuhan. Nggak bergumul sendiri, nggak berusaha sendiri, nggak pakai cara-cara sendiri, dia datang sama Tuhan. Dan kalau kita baca orang-orang yang akhirnya mengandalkan Tuhan semuanya Tuhan tolong gitu loh. Ada pertolongan dari Tuhan. Nah kadang-kadang gini, orang berpikir gini, tapi kan Abraham tuh 25 tahun loh. Si ini 13 tahun loh. Si ini sekian tahun. Jadi lama itu gak apa-apa. Karena firman Tuhan bilang lama itu bagus. Lama itu gak jadi masalah. Betul, gak jadi masalah. Kita bergumul lama, ngalamin pergumulan yang cukup lama, gak masalah. Kalau kita sudah melibatkan Tuhan. Kadang-kadang buat Tuhan kan, ini belum cukup, mesti ditambah lagi. Kadang-kadang proses dari Tuhan kita gak tahu waktunya kapan. Kalau ada Tuhan, kalau melibatkan Tuhan yang dahsyat itu. Kadang-kadang kan lamanya bukan karena proses dari Tuhan. Karena kita bandel. Karena kita mau jalan sendiri. Karena kita punya cara sendiri. Karena kita gak melibatkan Tuhan. Jatuh bangun sendiri. Trial, error sendiri. Nah ini yang membuat sampai akhirnya orang begini. Tuhan pasti kasih jalan keluar, betul. Tapi kalau udah stres, kalau udah kita tertekan. Nah ini orang yang tertekan kan ini orang yang sebenarnya udah sulit gitu. Bangkit aja orang kalau udah stres itu bangkit itu sulitnya bukan main. Nah makanya kita diingatkan minggu ini. Bahwa Tuhan itu, aku ini Tuhan yang bisa diandalkan loh. Cuman tinggal datang aja sama aku. Jadi jangan kita pikir ya udah gak apa-apa lama. Abraham juga lama. Iya Abraham emang lama. Tapi bukan karena bandel. Bukan karena mau jalan sendiri. Tapi karena memang itu proses dari Tuhan. Tuhan mau memurnikan dengan caranya Tuhan. Nah jadi kalau kita lihat lagi di Mazmur ya. 121 ayat yang kedua. Ini orang yang hatinya udah terset sama Tuhan itu selalu ketika ada masalah, ada pergumulan dia datangnya sama Tuhan dulu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini kata pemazmur ya. Pertolonganku datang dari Allah. Ini bukan cuma sekedar dia ngomong, tapi ini memang pengalamannya dia.
Nah jadi kalau Daud itu memuji Tuhan dengan secara luar biasa karena memang dia punya pengalaman. Bukan dia pengalaman dia mempercayai Tuhan, dia punya pengalaman sama Tuhan. Bukan pengalaman karena dia believe aja. Nah orang yang believe kan kadang-kadang gak melibatkan Tuhan. Makanya ini Tuhan kasih tahu sama kita. Mesti naik level lagi, bukan sampai believe tapi kita harus trust Tuhan. Mempercayai Tuhan dan menaruh percaya kita sama Tuhan yang bisa diandalkan. Nah makanya bagaimana menghadirkan Tuhan, kadang-kadang kan di tengah pergumulan, di tengah situasi yang sulit pun kadang-kadang kok Tuhan kayaknya gak ada gitu. Kemana sih kok Tuhan kayaknya gak hadir di dalam pergumulan saya gitu. Nah bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari lewat pujian. Mesti punya waktu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Punya satu waktu di mana aku mau menguatkan kepercayaanku, aku mau menguatkan imanku kepada Tuhan. Ambil satu momen, ambil satu waktu. Nah kemarin ini waktu Komsel pun sempat ada yang cerita bahwa mereka pikir bahwa kalau yang namanya memuji menyembah Tuhan tuh setel lagu rohani, sambil nyapu, sambil beberes, sambil masak, ikut memuji. Itu enggak, itu lagi nyanyi lagu rohani. Itu bukan lagu rohani sih, itu lagi nyanyi lagu Kristen. Jadi mengambil yang namanya pujian penyembahan buat Tuhan itu enggak cuma sekedar lagi sibuk dengan urusan sendiri lalu kita ikut-ikutan lagu yang lagi kita setel. Bahkan ada yang bilang gini, ya kalau hari biasa mah dari Senin sampai hari Jumat atau hari Sabtu lagunya lagu dunia. Tapi begitu hari Minggu setelnya lagu rohani. Ya artinya kan udah memuji menyembah Tuhan. Tapi nggak kayak gitu. Nah, dan kita pikir bahwa, nah makanya udah nyetel lagu bulak-balik. Kalau kaset udah aset A, aset B, nggak ada perubahan dalam hidup kita. Nah ini yang kadang-kadang memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu sebenarnya gampang dilakukan, tapi banyak orang tidak memilih itu. Padahal itu kalau kita disuruh memuji menyembah Tuhan tuh bukan karena Tuhan kepengen teing dipuji, bukan. Sebenarnya itu untuk kita. Tuhan hadir gak di tengah-tengah kita? Hadir. Tapi gak semua orang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Hanya ketika apa? Kita memuji Tuhan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita bisa merasakan kehadirannya Tuhan. Kita bisa rasakan betapa Tuhan itu dekat sama kita. Di tengah pergumulan, dikatakan, nah ini yang Daud bilang ya. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat sampaikan ini. Nah Daud bilang gini. Di dalam Mazmur ya. Mazmur 69 ayat yang ke-30. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Nah ini kondisinya Daud. Waktu dia dalam masalah, dia enggak langsung dia sibuk sendiri mencari pertolongan sana sini, enggak. Waktu dia dalam masalah yang dia lakukan, aku akan memuji-muji nama Allah. Dan nyanyian mengagungkan dia. Di dalam bahasa aslinya mengagungkan itu I will magnify. Magnify itu kayak kaca pembesar kan. Barang yang kecil kalau dipakai kaca pembesar jadi besar. Jadi yang dia lakukan bahwa ketika dia memuji Tuhan, dia lagi membesarkan Tuhan. Itu yang membuat dia bisa fokus terus sama Tuhan karena dia membesarkan Tuhan lewat pujian. Ya kan kadang-kadang kenapa orang bisa fokus terus sama masalahnya. Karena dia nggak tahu dia nggak melibatkan Tuhan dan mereka tidak tahu bagaimana menghadirkan Tuhan dalam kehidupan dia. Waktu ada masalah yang dilakukan adalah dia memuji Tuhan dan waktu memuji Tuhan dia lagi membesarkan Tuhan. Membuat dia bisa melihat Tuhan dalam pergumulannya dia. Membuat fokusnya gak lagi kepada masalah tapi fokus sama Tuhan. Nah makanya mungkin banyak alasan orang, tapi kan
Kalau kita di rumah mah gak bisa, orang sekamar aja kita 10 orang gitu. Bagaimana kita memuji Tuhan? Tetangga juga bisa denger. Ada begitu banyak alasan. Saya gak bisa nyanyi, suara saya jelek, gak bisa main gitar. Wah, banyak alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Makanya di sini disediain tempat. Kalau di rumah gak bisa, datang ke sini. Kita mau belajar untuk Tuhan, ini ada pergumulan loh. Jangan cuma datang ke gereja untuk curhat. Datang sama Tuhan dan puji Tuhan. Kita bisa melihat betapa besarnya Tuhan. Betapa Tuhan itu menakjubkan dan dia bisa terlibat dalam pergumulan kita. Dengan masalah yang kita hadapi. Nah makanya kalau kita tahu ada pertolongan Tuhan dan kita ditolong sama Tuhan. Wah, sama seperti yang di Nehemia. Begitu temboknya selesai, mereka memuji-muji Tuhan luar biasa. Jadi yang mana dulu nih? Memuji Tuhan setelah ditolong atau memuji Tuhan sebelum ditolong? Sama aja. Yang penting punya kehidupan. Pujian dan penyembahan sama Tuhan. Gak usah. Kadang-kadang yang kita butuhkan bahwa kita memperkatakan bahwa Tuhan kau hebat, kau dahsyat. Itu bukan di mulut tapi dari hati. Dan itu sangat membantu. Buat saya itu sangat membantu. Sangat membantu. Nah itu makanya minggu ini kita diingatkan untuk mengagungkan Tuhan yang memang dia agung dia memang bisa layak untuk ditinggikan, diagungkan. Kalau kita mau mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Nah artinya mengandalkan dan melibatkan Tuhan tuh artinya gini, pakai cara Tuhan deh. Pakai waktunya Tuhan. Benar-benar berserah dan percaya sepenuhnya sama Tuhan. Ya, kadang-kadang kan udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi keluar pakai cara kita sendiri. Ya bukan yang seperti itu. Nah oleh karena itu, lewat pesan Tuhan ini, kita mau sama-sama belajar. Nah gak mungkin yang namanya tiba-tiba begitu ada masalah, ya udahlah pakai cara Tuhan dah. Terus kita berharap bahwa masalahnya bisa cepat selesai, gak bisa segitu juga. Bahwa hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, itu harus dilakukan hari lepas hari. Jadi benar-benar kita udah set hati kita hanya kepada Tuhan. Makanya begitu ada masalah, yang kita cari adalah Tuhan. Saya ingat ya, saya punya pengalaman rohani ya. Jadi ini mungkin saya udah sering banget saya ngomong tentang Stefan yang waktu masih umur 8 tahun diculik. Nah waktu diculik itu kan yang kita lakukan waktu itu karena memang saya bersama dengan Ibu Gembala waktu itu ya. Yang kita lakukan cuman kita doa. Kita doa dan kita memuji menyembah Tuhan. Ya, kalau yang memang kita bisa lakukan, misalnya kita telepon, ada Stefan gak di sana? Yang kita bisa lakukan sejangkau apa yang bisa kita lakukan, kita tetap lakukan. Tapi tetap kita cari, kita tetap berdoa sama Tuhan. Nah kalau bukan Tuhan, sampai satu saat waktu berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih penglihatan bahwa saya lihat Stefan jalan sama orang yang tinggi besar. Nah jadi jangan kita pikir bahwa kalau udah doa sama Tuhan pasti langsung balik gitu. Enggak, ternyata di dalam doa Stefan jalan sama orang yang besar dan makin lama makin menjauh. Tapi dari situ punya keyakinan bahwa dia gak sendiri. Dia bersama dengan Tuhan yang hebat. Nah kita mengandalkan Tuhan, caranya Tuhan gimana? Gak tahu caranya gimana. Tapi yang pasti anak itu balik. Karena Tuhan punya banyak cara yang kadang-kadang menurut caranya kita cuma bisa sejangkauan yang kita bisa pegang, sejangkau yang kita bisa lihat, sejangkau yang kita bisa dengar. Tapi Tuhan semesta alam ini, pencipta langit dan bumi ini, dia bisa melakukan yang tidak pernah kita pikirin. Kita nggak pernah tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan bisa lakukan itu. Amin. Nah makanya bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan ya karena memang Tuhan kita memang bisa diandalkan. Dari awal pergumulan andalkan Tuhan. Jangan udah babak belur baru andelin Tuhan. Jadi Tuhan kita kadang-kadang cuma disuruh jadi Tuhan yang bersihin dong problem saya. Bersihin dong semua yang kotoran-kotoran ini yang masih belum clean my mess gitu loh. Gak bisa kayak gitu juga. Nah dari awal Tuhan ingatkan bahwa
Nggak mungkin orang bisa cari Tuhan kalau memang tidak terkoneksi sama Tuhan. Nggak pernah set hatinya sama Tuhan. Nggak pernah dari awal memang nggak pernah menaruh harapan, menaruh percaya sama Tuhan, nggak pernah trust Tuhan. Nah lewat pesan Tuhan minggu ini kita mau belajar untuk ayolah. Nggak mungkin kita hidup tanpa pergumulan, betul nggak? Masalah itu pasti ada selama kita hidup. Nah pilihannya adalah gini, mau pakai cara sendiri atau mulai mengandalkan Tuhan. Mulai cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau memang kita lost nih, wah masalahnya gede. Cari Tuhan dan ambil waktu, puji dan sembah Tuhan kita. Tuhan kau dahsyat, aku percaya kau luar biasa. Dari hati kita. Nah, kita bisa dan percayalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Nehemia, Daud, semuanya ngalamin pertolongan Tuhan loh. Yang mereka gak pernah pikirin caranya bagaimana. Tapi Tuhan bisa lakukan itu. Nah oleh karena itu biarlah kita sama-sama belajar. Kita sama-sama lebih lagi mengandalkan Tuhan kita yang memang bisa diandalkan. Dan Tuhan bilang, aku ini Tuhan yang bisa diandalkan. Demikian firman Tuhan.